Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan membuat drama tentang program bank sampah di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nikita Putri Paramita, absen 29, berperan sebagai Pulis. Perkenalkan, nama saya Novita Febrianti, nomor absen 24, berperan sebagai Kayla. Perkenalkan, saya Adrian Fahmi, absen 3, berperan sebagai Pak RT. Perkenalkan, saya Adela Intan, nomor 1, berperan sebagai Bu Maya. Perkenalkan, nama saya Aulia Bunga Ramadhani, nomor absen 5, berperan sebagai Himala. Selamat menonton! Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah, musyawarah digelar oleh warga di RT Segar Asri. Fokus musyawarah kali ini adalah mengenai pengelolaan sampah melalui program bank sampah. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan sampah yang kian menumpuk, sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Sore hari yang sejuk di RT Segar Asri, terdapat seorang remaja bernama Kayla yang berjalan pulang dari sekolah dan melewati tempat pembuangan sampah di lingkungannya. Saat melewati tempat itu, ia mencium bau yang menyengat dan melihat tumpukan sampah yang menggunung serta berserakan hingga ke jalanan. Ia merasa prihatin dan memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Pak Tono selaku ketua RT di lingkungannya. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ada apa, Kayla? Maaf Pak, mengganggu nih sore-sore kayak gini Pak. Saya itu cuma mau melapor kalau di sana tuh ya TPS kampung kita itu banyak banget sampahnya sampai bludak, terus tuh apa ya Pak, sampai berserakan gitu loh Pak. Terus apa ya, baunya tuh bisa tercium dari 15 km Pak. Nah itu tuh mohon himbauannya Pak, karena tuh sangat mempengaruhi buat kampung kita. Jelek banget kampungnya. Oh gitu ya, saya juga mendengar dari warga lain terhadap keluh kesah yang sama. Terima kasih ya Kayla sudah menyampaikan aspirasinya. Nanti saya akan mengadakan musyawarah warga yang akan diadakan di balai desa. Oke Pak, kalau begitu saya izin pamit pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati lah. Keesokan harinya, warga RT Segar Asri sudah berkumpul di balai warga untuk mengikuti musyawarah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk menghadiri musyawarah hari ini. Nah, seperti yang sudah saya ketahui informasi dari Kayla dan bagian masyarakat sekitar lingkungan kita, ada salah satu masalah yang harus kita bahas, yaitu masalah sampah. Volume sampah yang ada di lingkungan kita ini sangat semakin menumpuk. Nah, di musyawarah kali ini kita akan membahas masalah itu dan program apa yang akan ingin dilakukan supaya sampah tetap tidak tertumpuk. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Izin menyampaikan Bapak bahwa warga ini banyak berkeluh kesah tentang adanya bau sampah yang menumpuk di TPS, dan sampah ini menyebabkan bau yang menyengat, dan warga perlu membuat program apa itu bank sampah, dan warga kan tidak tahu apa itu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah yang bisa kita daur ulang. Saya setuju Pak dengan pendapat Pulis. Saya juga melihat warga-warga yang mencampur semua sampah dari sampah organik, anorganik itu tuh dicampur semua Pak. Bahkan di dalam plastik tersebut terdapat banyak belatung Pak. Seisi plastik lah intinya. Kayak rata-ratanya seluruh plastik itu isinya belatung. Habis itu tuh juga di dalam TPS-nya itu ada tikus-tikus, rumah tikus, tikusnya, dan banyak pun. Habis itu di Pak? Sampah-sampah di luar TPS juga berserakan Pak. Nah, saya menyarankan agar kita adakan sosialisasi untuk memberitahu warga-warga.
Oh begitu, ide yang bagus sih. Tapi kan untuk sosialisasi sendiri itu perlu banyak pihak ya. Nah, bagaimana sih cara agar sosialisasi itu tuh tersampaikan dengan efektif? Nah, ada yang tahu nggak pendapatnya itu bagaimana? Menurut saya Pak, kita lebih baik mulai dari minta bantuan ke remaja di sekitar sini karena mereka biasanya lebih mudah menyerap informasi lebih cepat dan mereka juga menjadi agen perubahan generasi muda ini. Itu dampaknya juga ke keluarga mereka sendiri Pak. Benar sekali bahwa anak muda zaman sekarang tuh memang bisa menginspirasi orang tua mereka. Usulan yang baik dari kalian semua. Nah, sekarang mari kita bahas hal teknis lainnya seperti apakah yang akan mengelola sampah ini dari warga sekitar atau kita butuh tim khusus. Begini Pak, saya rasa kita mempunyai tim yang solid untuk mengelola ini. Program ini tidak bisa berjalan dengan relawan yang datang dan pergi. Dan program ini membutuhkan orang-orang yang punya komitmen untuk mengolah bank sampah ini dengan secara profesional. Saya setuju dengan sendiri. Kalau kita sudah mempunyai tim yang struktur, maka program ini akan berjalan dengan lancar. Lalu nanti tim ini juga dapat bertugas untuk mengelola operasional bank sampah dengan dimulai dari penjemputan sampah, pengolahan hingga penjualannya. Oke, jadi kita sepakat akan membentuk tim kecil yang sebagai pengelola awal bank sampah. Selanjutnya, bagaimana dengan lokasi penampungan sementara sampah-sampah tersebut? Lalu Saya punya Pak, kita taruh sampah-sampah yang anorganik itu di sekitar di lahan kosong dekat balai warga ini Pak. Nah itu bisa apa namanya Pak, yang anorganik kita buat kayak contohnya SMP Negeri 33 Semarang Pak, dibuat sapu atau beragam macam produk lah Pak, untuk bisa dibuat pot atau dibuat apa ya Pak, itu lupa sih Pak saya ya, intinya bisa didaur ulang menjadi barang yang bagus gitu loh Pak. Nah sedangkan yang organik bisa dibuat pupuk kompos buat tanaman-tanaman di sekitar kampung kita supaya lebih asri, udaranya juga tidak tercemar gitu Pak. Itu ide yang bagus ya. Ini kita juga memerlukan transportasi sampah karena tidak semua warga di desa ini dapat membawa sampah mereka ke bank sampah. Terutama yang orang yang mengambil usia atau yang rumahnya jauh dari Jika kita membuat jadwal penjemputan sampah, misalnya seminggu sekali dari petugas bank sampah untuk mengambil sampah yang sudah dipilah. di penjemputan sampah itu juga bagus sih. Jadi warga tidak perlu repot-repot datang ke bank sampah. Tapi kita perlu pastikan bahwa penjemputan ini itu lancar dan terorganisasi dengan baik. Kalau begitu, selain kita adakan sosialisasi, kita juga harus mengadakan sanksi bagi warga yang tidak memilah sampah dengan benar. Nah, lalu sanksi tersebut itu kita kumpulkan untuk kegiatan warga-warga di RT ini untuk kegiatan lainnya agar tidak terlalu memakan biaya lebih banyak kalau setiap ada kegiatan. Betul, sanksi yang ringan tapi mendidik. Jadi kesimpulannya kita sepakat untuk membentuk tim pengelola bank sampah tersebut, mengadakan sosialisasi, serta menyediakan jadwal penjemputan sampah dari rumah-rumah warga. Selain itu, kita akan gunakan lahan kosong untuk penampungan sementara sampah tersebut. Apakah ada hal yang lain yang perlu ditambahkan? Saya rasa kita juga perlu evaluasi berkala. Setelah beberapa bulan program ini berjalan, kita perlu mengetahui dan bisa melihat baik atau buruk. Setuju Bu Lilis, evaluasi berkala itu juga sangat penting. Saya harap kita semua bisa berkomitmen atas program bank sampah ini. Terima kasih atas semua usulan dan ide dari ibu-ibu semua. Semoga program ini bisa terjalan dengan baik dan lancar untuk kedepannya. Baik, cukup sekian musyawarah yang kita lakukan hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai Pak RT mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Musyawarah pun berakhir dengan keputusan secara bersama untuk segera membentuk tim pengelola, mengadakan sosialisasi, dan menjalankan program penjemputan sampah. Dengan semangat kebersamaan dan kerjasama, warga RT Segar Asri berharap semoga program bank sampah ini akan membawa perubahan positif bagi lingkungan mereka. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.